Salam Latsar, disiplin. Halo, selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Andri Atmoko, peserta Latsar CPNS BRIN tahun 2022, Angkatan 4, Kelompok 1. Nah, sore hari ini saya ada di objek wisata Pesanggerahan Taman Sari yang berada di Keraton Yogyakarta. Sore hari ini saya ingin menemui orang yang ada di sekitar sini untuk membuat podcast dengan tema penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang kita sudah bertemu dengan dua orang narasumber yang sore hari ini kita akan mewawancarai terkait nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Ya, mari kita wawancarai kedua narasumber kita. Selamat sore. Selamat Bapak. sore. Dengan Bapak siapa? Irawan. Bapak Irawan. Usia berapa Pak Irawan? 63. 63. Profesinya? Sebagai pemandu wisata. Pemandu wisata di Taman Sari. Taman Sari. Ya. Dengan Bapak siapa? Turut. Bapak Turut. Usia berapa Pak Turut? 62 juga. Wah. Kemudian profesinya? Sebagai pramuwisata. Oh, pramuwisata. Jadi sore hari ini kita bersama Bapak Irawan dan Bapak Turut yang kedua sebagai pramuwisata yang setiap harinya berada di Taman Sari untuk mengantarkan para wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk berkeliling di objek wisata Taman Sari. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bayu Andri Atmoko. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Badan Riset Inovasi Nasional tahun 2022, Angkatan 4 dan Kelompok 1. Sore hari ini saya berkeinginan untuk berdiskusi maupun mewawancarai Bapak terkait dengan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Coba kita tanya ke beliau-beliau narasumber ya. Yang pertama pada Pak Irawan. Ya. Apa yang Bapak ketahui atau apakah Bapak pernah mendengar istilah bela negara? Ya, pernah. Kira-kira menurut Pak Irawan apa yang dimaksud dengan bela negara? Yang dimaksud dengan bela negara menurut saya itu kita sebagai warga negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk membela keutuhan negara kita dan kedaulatannya. Menurut saya ada dua itu, satu bela negara secara fisik dan dua secara medsos yang belakangan ini banyak beredar isu-isu palsu atau hoax yang untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi menurut saya itu juga perlu diantisipasi melalui sosialisasi kepada seluruh warga negara untuk bagaimana cara menghadapi isu-isu hoax tersebut yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kemudian kepada Bapak Turut, pertanyaan yang sama tadi dengan Pak Irawan, apakah Bapak pernah mendengar istilah bela negara? Pernah. Nah, ini kira-kira menurut Bapak pandangan terhadap pengertian bela negara itu apa ya Pak? Menurut kami bela negara adalah kita sebagai warga negara. Kita juga hak istilahnya bisa membela negara kita. Bagaimana kalau untuk dari ancaman luar ya, kita bisa bagaimana caranya kita membela NKRI ini biar utuh seperti semua. Jangan sampai kita tuh terbelah-belah ya. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua ini terkait dengan ancaman, gangguan, ataupun hal-hal yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Nah, kira-kira menurut Pak Turut, apa yang bisa mengancam keutuhan kita dalam berbangsa dan bernegara ini, Pak? Menurut saya karena sekarang ini selama ada
isu sara Sarah. ya, memecah belah bangsa dari berita-berita hoax yang tidak benar itu juga termasuk sekarang ya, mulai banyak sekali. Berarti itu bisa memecah belah ya? Iya, karena selama ada kita belah di nyosor itu banyak sekali yang menyimpang. Baik, kemudian menurut Pak Irawan nih sama pertanyaan, Ya. ancaman yang bisa memecah belah bangsa Ya. Indonesia itu apa sih? Kalau ancaman misalnya kan ada dari luar, ada dari dalam itu sendiri. Kalau misalnya ancaman dari luar itu mungkin sudah jelas siapa yang bisa membela negara ini. Kalau untuk rakyat sipilnya memang sekarang sudah dibentuk FBN, Forum Bela Negara. Nah, Jogja sendiri ada itu. Iya, iya. Jadi kalau itu sudah bisa dihadapi secara sipil mungkin bagi mereka yang sudah dilatih. Tapi kalau ancaman secara siwar ya, Iya, nah, iya. itu melalui medsos ya itu tadi berupa adu domba, isu sara yang bisa memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Itu perlu kita sikapi dengan cermat, mana yang hoax dan mana yang benar. Tidak gampang terpancing dan kita harus mengasih tahu kepada yang lain bahwa ini ada berita hoax yang berusaha untuk memecah belah kita. Kita harus berhati-hati untuk menanggapinya. Oh, begitu ya. Berarti ya sepakat ya bahwa kalau misalnya ada ancaman dari luar, misalnya ada penjajahan, kemudian ada ancaman dari dalam negeri sendiri, termasuk juga dengan sekarang adanya media sosial yang turut serta bisa memberikan ancaman terhadap keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia, begitu ya? Ya. Nah, tadi setelah kita mengetahui ancaman-ancaman yang bisa memecah belah persatuan dalam bernegara dan berbangsa, kira-kira beliau-beliau ini bisa tidak mengidentifikasi strategi apa yang kira-kira bisa untuk menanggulangi atau mencegah datangnya ancaman-ancaman tersebut. Mari kita tanyakan. Nah, pada Pak Irawan terlebih dahulu ya, kira-kira strategi untuk menghadapi ancaman-ancaman yang seperti tadi Bapak sebutkan itu apa saja ya Pak yang bisa kita lakukan? Ya itu tadi. Kalau misalnya ancaman berupa invasi dari luar ke negara kita itu mungkin kita akan ikut berpartisipasi melalui perjuangan fisik. Karena sebagian besar rakyat Indonesia sejak zaman dahulu, zaman Orde Baru ya, itu sudah ada yang namanya rakyat terlatih. Oh gitu. Nah, dan sekarang diteruskan dengan FBN. Kemudian bisa dijadikan komcat semi militer itu loh, yang diperlukan kalau komponen cadangan itu yang diperlukan kalau negara dalam situasi gawat. Sedangkan untuk dalam negeri sendiri ancaman itu berupa itu tadi pemecah belah persatuan dan kesatuan bangsa melalui isu sara. Ya misalnya mereka tidak nasionalis, cuman egonya ke daerah masing-masing sesuai dengan etnis atau daerahnya. Kemudian itu dijadikan isu pemecah belah agar persatuan dan kesatuan yang selama ini sudah Bhinneka Tunggal Ika itu kalau bisa diadu domba kemudian berpecah. Antisipasinya kita harus sebisa mungkin mensosialisikan kepada masyarakat untuk tidak gampang teradu domba melalui isu-isu yang disebarkan melalui medsos. Oke, Hanya itu. bagus sekali berarti strateginya. Nah, sekarang kita ke narasumber yang kedua, Bapak Turut. Kira-kira strateginya apa gitu Pak? Kalau kami sebagai warga masyarakat, kita sebagai warga masyarakat harus bagaimana kita jangan sampai negara kita ini dirongrong dari dalam negeri. Iya. Kan banyak sekarang orang memecah belah bangsa itu. Jadi dari jangan sampai kita itu ras dan golongan. Nah, kita sekarang ke pertanyaan yang terakhir. Nah, dalam nilai-nilai dasar bela negara, dari 5 nilai dasar bela negara, ada salah satu
yaitu cinta tanah air. Nah, kira-kira bagaimana penerapan dari cinta tanah air berhubungan dengan profesi dari kedua narasumber kita? Mungkin bisa langsung kita tanyakan kepada narasumber kita. Nah, kira-kira menurut Pak Irawan dan Pak Turut dalam aktivitas sehari-hari sebagai pramu wisata, gitu kan? Nah, tentu menjumpai banyak pengunjung, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kaitannya tadi dengan sikap bela negara, salah satunya ada cinta tanah air. Nah, kira-kira apa tindakan-tindakan dari Pak Irawan dan Pak Turut ini dalam menjalankan pekerjaannya setiap hari, gitu. Mari silahkan. Ya, Pak Irawan. karena sebagai pramu wisata kita setiap harinya bertemu dengan dari seluruh bangsa ya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Sebagai rasa cinta tanah air kita wajib mempromosikan kekuatan dasar yang ada di negara kita berupa produk-produk dalam negeri atau kulinernya atau gimana atau daerahnya kita ceritakan kepada wisatawan yang manca. Kalau yang dari dalam negeri sendiri kita harus bisa mensikapi, kalau kita tahu dia daerah mana, kita berusaha sebisa mungkin mengetahui daerahnya sehingga dia merasa terkesan kalau kita ini perhatian pada daerahnya. Begitu juga dengan kita. Iya. Misalnya kita ketemu dari orang dari Aceh, kita harus bisa mengetahui sedikit tentang Aceh dan menceritakan secara tidak langsung. Otomatis dia kan wah, berarti orang Indonesia ini sudah mengenal Aceh. Jadi untuk mempererat persaudaraan dan kekuatan nasional kita melalui mengerti budaya dia, sedangkan kita memperkenalkan budaya kita sendiri yang ada di daerah kita. Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua pada Pak Turut, kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? Saya sebagai pramu wisata di Taman Sari, jadi saya memang profesi sebagai pemadu ya, yang kita ketemu orang-orang juga dari dalam negeri dan luar negeri. Nah, pertama-tama jadi kan sebagai pemadu satu, kita harus memperkenalkan budaya ya, dan sejarah ya tentang yang ada di negara kita ya, seperti Borobudur, Prambanan, mungkin Bali, ada di mana di Nusa Tenggara, Sumatera sampai nah, kita harus perkenalkan lagi seluruh teman-teman wisata yang ada di Indonesia. Baik, luar biasa sekali ya, ternyata penerapan nilai-nilai dasar bela negara yang dilakukan oleh kedua narasumber kita yang berprofesi sebagai pramu wisata di Taman Sari ini. Sudah berapa lama Pak menjadi pramu wisata di sini? Di atas 25 tahun Pak ya. Ya, kalau saya kurang lebih sudah 35 tahun. Wah, luar biasa. Selama kurang lebih 25 tahun menjadi pramu wisata, tentu pengalaman-pengalamannya yang luar biasa. Dan itu tadi rangkaian dari podcast sore hari ini, bagaimana melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara, seperti itu. Demikian atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Turut dan Pak Irawan sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam bekerja. Terima kasih. Nah, sore hari ini kita bertemu oleh dua narasumber yang sedang berkeliling juga di objek wisata Taman Sari. Nah, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan dua narasumber kita. Selamat sore. Selamat sore. Nah, perkenalkan, nama saya Bayu Andriat Moko. Saya adalah peserta Latsar CPNS BRIN
tahun 2022 angkatan 4 kelompok 1. Nah, sore hari ini saya ingin berdiskusi dan mewawancarai kedua kakak-kakak ini terkait dengan penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Nah, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Oke, kenalin, saya Bia Ayu Sekar Laila, biasa dipanggil Bia. Ya, Ya, jadi di sini saya mahasiswa semester 8 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Oh ya, keperkenalkan, saya Aditya Warman. Saya di sini sebagai mahasiswa pasca sarjana di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Seperti itu. wah kebetulan sekali. Jadi narasumber kita kali ini adalah dua mahasiswa. Nah, tentu mewakili generasi muda. Mari kita tanya-tanya terkait dengan bela negara. Nah, pertanyaan yang pertama, apakah kakak-kakak ini pernah mendengar istilah bela negara? Saya pernah. Kira-kira bisa tidak memberikan pendapat atau apa yang diketahui tentang bela negara? Silakan. Kalau menurut saya sendiri, kalau bela negara itu kan sebagai bentuk perilaku kita atau sikap kita dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar di kehidupan kita sehari-hari. Terutama di era globalisasi ini kan kami, mungkin sebagai Bapak, Mas, dan juga kita semua di sini kan sebagai perwakilan dari generasi muda, sebagai generasi milenial yang tentu saat ini tuh seperti era-era globalisasinya itu sangat tinggi. Nah, kalau untuk bela negara sendiri, menurut saya di zaman saat ini tuh penting untuk menyaring hoax atau informasi di media sosial. Khususnya kita sebagai generasi muda itu harus cross check terlebih dahulu informasi-informasi yang kita dapatkan. Terus kemudian jangan asal sembarangan untuk menge-share berita-berita seperti itu. Nah, kemudian untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri sebagai wujud bela negara, menurut saya penting sekali untuk menanamkan jiwa seperti jiwa perdamaian untuk bahasa Indonesia sendiri, untuk menghargai sesama, karena kita ketahui juga bahasa Indonesia kan terdiri dari banyak suku dan agama dan segala macam. Jadi bela negara yang paling penting di zaman saat ini itu adalah saling menghargai sesama dan itu menyaring informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Seperti itu. Jelas sekali ya. Jadi pendapatnya dari kakak Bia. Nah, sekarang kakak Adi bagaimana? Oh ya, kalau menurut saya hampir sama dengan Mbak Bia tadi, bahwasanya bela negara merupakan suatu sikap ataupun tingkah laku dari warga negara itu sendiri untuk menjaga keutuhan dari negaranya. Seperti Indonesia sendiri, otomatis kita harus melaksanakan nilai-nilai dari filsafat dari Indonesia sendiri, yaitu Pancasila, seperti itu. Setelah mengetahui apa itu bela negara, pertanyaan yang kedua ini terkait dengan ancaman yang bisa memecah belah kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Nah, kira-kira di saat ini gitu, apa yang menjadi concern dari kakak-kakak ini terkait dengan ancaman yang bisa memecah belah bangsa negara ini? Silakan, mungkin dari Mas Adi dulu. Kalau menurut saya ancaman dari keutuhan suatu bangsa itu tidak hanya dari luar saja, tetapi juga dari dalam. Nah, dari luar sendiri bisa dari kita diintervensi oleh bangsa-bangsa asing untuk terkait kehidupan bernegara kita, baik itu secara paham sendiri seperti paham-paham yang kita ketahui bahwasanya Indonesia sendiri menerapkan paham yang Pancasila. Sementara untuk ancaman untuk keutuhan negara kita bisa disusupi oleh paham komunis, paham liberalis maupun paham-paham yang lain seperti itu. Nah, kemudian selain dari ancaman luar, untuk keutuhan negara kita sendiri itu ada ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam sendiri bisa terkait semisal ada golongan-golongan atau kelompok-kelompok yang anarkis terhadap golongan lain, menerapkan sangat rasis terhadap golongan lain seperti itu. Nah, itu merupakan ancaman yang harus diperhatikan oleh negara untuk menjaga keutuhan dari negara itu sendiri seperti itu. Kemudian lanjut ke Mbak. Oke, kalau saya ingin melanjutkan saja. Jadi kalau untuk
paham-paham itu sendiri tuh tidak jauh-jauh dari kehidupan kita ya. Kadang kita lihat di media sosial terutama, terus kemudian di kehidupan kita sehari-hari, terutama di kampus itu kita pasti tidak asing dengan berbagai macam komunitas-komunitas atau paham-paham yang secara sengaja maupun tidak sengaja itu ada di dalam kampus itu tersendiri, bisa menyebar melalui organisasi-organisasi, melalui media sosial itu sendiri. Jadi itu sih menurut saya sebagai mahasiswa yang saat ini melihat dengan kenyataan yang ada di sekitar kami itu ya, itu ancaman terbesarnya seperti itu. Saat ini kakak sebagai mahasiswa gitu. Nah, kira-kira upaya-upaya bela negara seperti apa yang bisa dilakukan? Oke. Kalau saya sendiri, kalau bela negara itu sendiri kan tidak jauh-jauh dari peraturan. Istilahnya peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita itu juga termasuk salah satu perwujudan dari bela negara. Jadi kalau menurut saya sendiri ya mematuhi peraturan itu sendiri yang sebagai wujud kita sebagai anak muda khususnya untuk mewujudkan bela negara itu sendiri. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya sendiri, bela negara merupakan salah satunya kita menerapkan cinta tanah air. Nah, jadi suatu langkah yang kita dapat ambil sebagai mahasiswa atau maupun sebagai generasi muda, kita harus mengenali karakteristik dari bangsa kita yang beragam, dan kita harus mengetahui keragaman itu, dan itu harus kita sosialisasikan kepada mungkin khalayak ramai. Spesial kita generasi muda mempunyai sosial media, itu kita harus memperkenalkan mengenai budaya-budaya bangsa yang bisa dikenalkan baik itu ke orang di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu menurut saya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali, ternyata kakak-kakak ini sebagai generasi muda sudah begitu paham dan mengerti tentang konsep nilai-nilai dasar dari perilaku bela negara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga kakak-kakak selalu sehat selalu, kemudian lancar dalam studinya. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Bayu Andriat Moko. Saya peserta pelatihan dasar CPNS BRIN tahun 2022 angkatan 4 kelompok 1. Nah, sore hari ini saya ingin mewawancari Ibu terkait dengan penerapan nilai-nilai bela negara. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Penny Setianegara. Saya panggil Penny. Saat ini saya berprofesi utamanya sebagai ibu rumah tangga, namun saya juga sesekali berperias, Pak. Oh ya, baik. Langsung saja. Jadi pernah Ibu mendengar kata bela negara? Pernah dengar. Pernah dengar. Nah, bisa Ibu memberikan penjelasan atau sepemahaman Ibu terkait dengan bela negara itu apa sih? Sepemahaman saya saat ini, kalau bela negara itu salah satu bentuk untuk mempertahankan eksistensi negara. Nah, dalam bela negara itu ada yang disebut yang namanya ancaman terhadap keutuhan dan persatuan dari bangsa dan negara Indonesia. Nah, menurut Ibu sekarang kira-kira apa sih hal-hal yang bisa mengancam dari keutuhan bangsa Indonesia ini? Kalau dari saya, ancamannya sebagai ibu rumah tangga itu isu, Pak, berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ya. Itu kan jadi menggoyahkan. Jadi nanti dari grup ibu-ibu satu ke yang lainnya kita sharing, tapi kan itu belum tentu kebenarannya. Terus yang kedua sebagai perias, Pak. Ancamannya itu tentang kebudayaan ya. Budaya. Ya. Nah, kira-kira tindakan atau sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari itu ini yang bisa mencerminkan prinsip-prinsip dasar bela negara itu apa saja itu? Kalau dari perias ya saat ini saya memilih sebagai perias khusus pengantin Jawa. Yang itu saya lakoni selama ini karena saya cinta Indonesia, saya cinta budaya Indonesia. Kemudian kalau saya dari segi ibu rumah tangga, karena anak saya ada 2, Pak, balita, jadi saya sebisa mungkin memberikan asupan-asupan yang bergizi sehingga anak saya nanti menjadi masa depan bangsa yang
berguna dan ya berguna bagi nusa dan bangsa. Insya Allah. Ulasan singkat hasil wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama adalah narasumber. Diharapkan narasumber yang dipilih dalam wawancara tersebut dapat mewakili tiap-tiap generasi yang berbeda maupun profesi yang berbeda. Sehingga narasumber-narasumber tersebut memberikan perspektif yang berbeda mengenai bela negara. Nah, yang kedua yaitu struktur pertanyaan. Dari kelima narasumber memperoleh pertanyaan yang sama. Ada 3 pertanyaan yang diajukan. Yang pertama mengenai pengertian atau pemahaman terhadap bela negara. Yang kedua adalah mengidentifikasi ancaman-ancaman yang bisa memecah belah keutuhan bernegara dan berbangsa. Dan yang terakhir yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan penerapan nilai-nilai bela negara dalam aktivitas maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir adalah informasi. Informasi yang diperoleh dari narasumber cukup beragam karena narasumber tersebut memiliki perspektif yang berbeda, kemudian dari latar belakang yang berbeda, dari generasi yang berbeda, maupun dari profesi yang berbeda. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan narasumber, coba saya rangkum sebagai berikut. Seluruh narasumber sudah bisa memahami dan mengerti arti dari bela negara. Seluruh narasumber mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan bela negara, bagaimana konsep bela negara tersebut. Kemudian seluruh narasumber juga bisa mengidentifikasi ancaman-ancaman terhadap kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ancaman-ancaman tersebut bisa berasal dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Dan yang terakhir adalah seluruh narasumber sudah menerapkan nilai-nilai bela negara dalam aktivitas sehari-hari melalui sikap dan perilaku. Nah, sikap dan perilaku sehari-hari tersebut bisa disadari maupun tidak disadari merupakan cerminan dari nilai-nilai bela negara. Kemudian kesimpulan dari wawancara dengan 5 narasumber yaitu bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan untuk membela negara, di mana ini wajib dilakukan oleh seluruh warga negara. Kemudian disrupsi media sosial saat ini merupakan salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman ini perlu direduksi dengan menerapkan nilai-nilai bela negara yang terwujud dalam aktivitas kesehariannya. Nah, kemudian apa rekomendasi yang bisa diberikan dalam rangka mewujudkan dan menumbuhkan sikap perilaku bela negara tersebut? Nah, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Guna menumbuhkan sikap perilaku bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu direkomendasikan untuk senantiasa bijaksana dalam bermedia sosial, melakukan sharing sebelum sharing, dan juga senantiasa menjaga kerukunan dengan sesama warga negara. Demikian tadi, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya.